Shalom, puji Tuhan, kita bersuka cita buat hari ini. Mari kita menyambutnya dengan melandasi, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kembali kami ada di hari ini. Lagi-lagi ini karena kemurahan dan kasih setiamu ya Tuhan. Mari ya Roh Kudus, pimpin dan tolong kami, agar kami dapat melandasi firman-Mu pada kesempatan hari ini dengan merenungkannya. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Amsal 3 ayat 27-28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah Tuhan kan sudah memberkatimu. Itulah tema kita. Tuhan kan sudah memberkatimu. Nah, suatu ketika ada seorang pemuda kaya raya. Dia seorang yang sukses berhasil dalam karirnya. Ketika dia melewati suatu perjalanan di trotoar mendekati kantor atau perusahaannya, dia melihat ada seorang gelandangan yang sudah tua renta tapi yang sungguh bau. Ya, pakaiannya compang-camping, ada di sekitaran tempat ya pertokoan itu. Kemudian dia melihat dan dia akhirnya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun orang ini pada akhirnya begini jadinya, mengapa engkau lahirkan dia? Mengapa engkau hadirkan dia? Mengapa dia ada di dunia ini? Kalau memang hidupnya begini-begini, jadinya hidupnya susah, bahkan menyusahkan orang. Sementara dia bergumam dan dia berprotes, dia mengeluh dan bersungut-sungut melihat orang-orang yang seperti itu. Tiba-tiba ada suara yang ada di hatinya begitu kuat dan berkata, bukankah Tuhan sudah memberkatimu? Tersentak dia dan dia sadar. Rupanya ibu bapak yang dikasih Tuhan. Memang Tuhan hadirkan orang-orang susah. Orang-orang yang seperti itu. Untuk supaya kita menjadi jembatan, menjadi alat kasih dan alat berkat. Kenapa? Karena hak mereka, berkat mereka, Tuhan sudah titipkan kepada kita. Khususnya kepada orang muda yang kaya itu. Jadi, kalau Tuhan memberkati setiap orang, itu bukan berarti semua milik kita. Ada bagian-bagian yang Tuhan titipkan untuk kita bagikan kepada mereka. Supaya, pertama, kita jangan sampai lupa diri. Bahwa berkat itu dari Tuhan. Yang kedua, jangan kita menjadi Tuhan. Seolah-olah kitalah yang sungguh memiliki segalanya. Dan yang ketiga, jangan sampai kita menjadi orang yang angkuh, sombong, dan merendahkan orang lain. Dan jangan sampai kita lupa bahwa hidup ini hanyalah sementara yang kita harus bertanggungjawabkan kelak dalam kekekalan. Karena itu, mari ketika ada orang-orang yang seperti ini, firman Tuhan katakan, mari janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi, padahal yang diminta itu ada padamu. Ya, apa yang ada pada kita, apapun itu, mari jangan pernah menahannya. Jangan pernah membuat kita ya menahan berkat mereka untuk kita berikan. Padahal kita mampu, padahal kita memiliki kesempatan. Karena itu, ingatlah firman Tuhan. Ketika kita membantu orang-orang yang demikian, maka kita memiutangi Tuhan. Artinya Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Bahkan Tuhan akan membela kita, menolong kita. Karena itu sama halnya ketika engkau mengasihi, melayani salah satu dari saudaraku yang paling hina ini. Engkau sudah mengasihi dan melayani aku. Itulah kata Tuhan. Karena itu, mari berbuat baiklah. Karena bukankah Tuhan sudah memberkatimu? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan mampukan kami, supaya kami boleh menjadi alat berkat, alat kasih dan jembatan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk boleh membantu mereka yang susah, papa, dahaga, yang sungguh berkekurangan. Karena untuk itulah mereka ada. Supaya betul-betul kami menjadi orang-orang yang kaya. Bukan dalam hal materi, tapi kaya dalam berkemurahan, kaya dalam memberi dan berbagi. Karena itulah tujuan Engkau menyelamatkan kami.
Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari berbagilah dan jadilah berkat. Bukankah Tuhan sudah memberkatimu? Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Shalom.